Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 2 Juli 2022 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 16, dikatakan demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Sekali lagi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Tema renungan, jangan bersaksi dusta. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, informasi pada saat ini banyak dilakukan pada media online. Kemudahan dalam penyampaian informasi kepada publik terkadang membuat informasi itu tidak lagi difilter dengan baik. Semua orang yang memiliki akses dapat menyebarkan informasi setiap saat. Banyaknya informasi yang bersifat anonimus membuat penyebaran hoaks pada media online begitu cepat tersebar. Inilah yang menjadi efek samping dari era keterbukaan, sehingga membuat peluang untuk menciptakan perpecahan dan permusuhan karena dapat membuat kebingungan akan sebuah kebenaran informasi. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah Allah ini yang masuk dalam hukum Taurat ke-9 menjadi salah satu pedoman hidup bagi bangsa Israel dalam hidup bermasyarakat. Larangan ini disampaikan Allah supaya setiap orang menghargai sesamanya sebagai citra Allah dan tidak menyakiti hati orang lain melalui perkataan yang buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita memfitnah, membicarakan buruk tentang orang lain, berbohong, apalagi memberi kesaksian palsu tentang sesama. Kasihilah semua orang, siapapun yang kamu jumpai setiap hari, sebab dengan menyayangi kamu tidak akan tergoda untuk menyakiti siapapun. Ingatlah bahwa seorang saksi adalah orang yang mengetahui sendiri tentang apa yang disaksikan atau diceritakan. Jadi, kalau kita hanya mendengarkan dari orang lain, jangan menyebarkan berita itu kepada orang lain. Marilah membiasakan hidup jujur dan berbicara apa adanya tentang kebenaran. Jika kamu menemui seseorang yang melakukan kesalahan, tegur dan ingatkan dia baik-baik, dan tidak perlu menceritakan kesalahannya kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kamu telah mengembalikannya pada jalan yang dikehendaki Allah, jalan cinta kasih dan jalan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, beri kami hati yang taat untuk mematuhi hukum-hukum-Mu dan memahami serta melakukan firman-Mu dengan benar, memelihara hubungan dengan sesama dengan wujud perbuatan kasih, menjauhi dan membenci kejahatan, menjauhi kebohongan, fitnah, dan bersaksi dusta. Sadarkan kami, Tuhan, bahwa kami terpanggil untuk menyatakan kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Berani menyatakan ya bila ya dan tidak bila tidak. Hidup jujur dan berusaha membawa orang lain ke jalan yang benar. Berkati anak-anak Tuhan, terutama para pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan
Kuatkan dan yang berduka kiranya Tuhan hibur. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Berkati para pemimpin bangsa Indonesia, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua menteri, para pimpinan lembaga tinggi negara, dan para pimpinan daerah tingkat 1 dan tingkat 2. Mampukan mereka untuk bersinergi untuk membangun kesejahteraan bangsa Indonesia, mengatasi berbagai krisis, terutama krisis pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terus berkembang varian-varian baru, agar segera lenyap dari muka bumi ini dan terutama dari bumi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat berakhir pekan. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.